Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Dan jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa digunakan kolom chat atau fitur raise hand. Baik, sebelum memulai kelas Tasin pada malam hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Kurniawan. Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik Bapak-bapak dan juga Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini hari Jumat ya, tanggal 19 ya kalau tidak salah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an ya, yang di dalamnya bermuat berbagai macam ilmu. Salah satunya yang akan kita pelajari pada malam ini adalah ilmu tahsin Al-Qur'an. Ya. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, saya ingin nyapa dulu di sini ada dua orang yang sudah hadir ya. Alhamdulillah. Pertama saya ingin menyapa Pak Agus. Halo Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Cuman Allah. Jakarta panas Pak, seharian gerah. Wah, sama Bandung juga Pak. Gak beda jauh, di Bandung juga lumayan panasnya. Tapi kita syukuri aja Pak ya, itu salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Ibu Adisa. Halo Ibu. Halo Pak Ustadz, Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik juga Ibu ya. Di sana Alhamdulillah. panas juga Bu. Di mana Banjarmasin ya Ibu ya? Iya, Alhamdulillah panas. Alhamdulillah. Kering cucian. Iya, kering Bu ya cucian-cuciannya. Alhamdulillah. Ya, Baik, Ibu dan Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas kembali Tasin 1 ya, masih di Tasin 1 modul B insyaallah terkait panjang 4 harokat. Izin saya untuk share materinya terlebih dahulu ya. Nah, sambil menunggu kita akan sedikit memurojaah ya. Mudah-mudahan peserta yang lain juga bisa ikut dengan kita ya pada majelis ilmu malam hari ini. Insyaallah hari ini kita akan murojaah terlebih dahulu terkait pembahasan yang sudah kita bahas sama-sama ya. Kemarin kita sudah belajar tentang mad 4 harokat ya, dimana mad 4 harokat ini ada beberapa nama ya,
Ada yang masih ingat Ibu? 4 harokat ini ada nama apa aja? Atau Bapak mungkin? Secara istilah, kemarin kita sudah bahas ya. Ada mad muttasil, iya betul. Dan satu lagi apa Bu? Jais. Iya, jaiz atau munfasil ya. Jadi kadang disebut mad wajib ya, kadang disebut mad jaiz ya. Ada juga yang mengatakan ada mad munfasil, ada muttasil. Maka yang diambil kami dengan istilah mad muttasil dan munfasil ya. Nah, dari kedua mad tersebut ya kita sudah bahas beberapa ya terkait tandanya. Coba Ibu masih ingat tanda panjang 4 harokat apa aja? Ataupun Bapak mungkin masih ingat? Tanda alis. Iya, tanda alis ya. Bertemu apa? Bertemu tasdid. Bukan. Oh, bukan, Bukan salah. bertemu tasdid. Coba Bapak Agus mungkin bisa melengkapi tanda tasdid tanda alis bertemu apa? Alif berdiri. Iya, Salah kalau satu alif lagi. emang berdiri Bu ya. Oh iya, salah. Apa fathah berdiri? Kalau pada berdiri itu panjang 2 harokat Bu. Oh, salah. Hamzah. Salah. Hamzah, Pak Ustadz. Iya betul, Oh, Masya Hamzah. Allah. Terima kasih Masya mamaku. Allah. Biasa Bu ya. Sudah lupa, maaf ya Pak Ustadz. Gak apa-apa Ibu, namanya juga belajar ya. Kita saling mengingatkan supaya kita sama-sama ingat. Oke, selain tanda alis bertemu Hamzah, ketemu apa lagi nih ya? Pak Agus mungkin ingat? Halo Pak Agus? Sebenarnya Pak Agus nggak ada di tempat nih. Nggak apa-apa, Ibu lagi, Bu. Selain Hamzah apa lagi Bu? Ketemu alis. Kan ini alis Bu. Ah, bukan alis, alif, alif. Betul. Alif Bujur masih. berharokat fathah. Ya, alif, itu alif berharokat fathah. Iya Ya, betul Bu ya. Jadi ini tanda alhamdulillah. panjang 4 harokat, tanda alis bertemu hamzah atau alif berharokat ya. Ini adalah salah satu panjang 4 harokat. Nah, kita hapus lagi nih ya. Kita meroja. Coba, ini pembahasan di tasin 1 nih. Ibu apakah masih ingat atau enggak? Sebutkan Ibu rumus 2 harokat dalam waktu 1 detik. Coba Tiga, Bu. dua, dua. Wah, betul sekali. Masya Allah. Ini kayak cerdas cermat ya. Iya, lucu banget Pak Ustadz nih. Iya, Masya Allah. 3-2-2. Oke. Iya, Tapi emang tagline-nya seperti itu di kita ya. iya Jadi sih. panjang menyebutkan panjang 2 harokat dalam 1 detik. Bisa nggak? Pasti bisa. Oh, Rumusnya oh, 3-2-2. Masya Allah ya. Oke, di sini kita sebutkan harokatnya dulu Bu. Untuk di 3 ini harokat apa Bu yang muncul? fathah, Patah. Kalau 2 yang pertama doma, kasroh, kasroh. Lalu 2 doma. terakhir domah. Betul. Sip. Ya, sekarang kita sebutkan ketiga patahnya ya. Fatah, fatah, fatah ya. Lalu ini juga kasroh, kasroh dan juga apa Bu satu lagi? Doma, doma. Domah, domah. Jadi untuk rumusnya 3-2-2, fatah, kasroh, domah, fatah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Doma, Ya. doma. Iya. Nah, sekarang giliran Bapak lah, si Bapak lah ya. Alhamdulillah. Gilirannya, tadi Ibu terus. Pak, coba Pak, Bapak ingat tandanya Pak. 3 kali fatah itu fatah apa aja Pak? Bagus nih ya. Bagus. Halo. Oh, Pak. Ya. Ya, fatah apa aja nih Pak? Fatkah ketemu alif. Ya, betul. Fatah ketemu alif. Terus? Fatkah ketemu alif bengkok. Ya, satu lagi? Fatkah berdiri. Iya, betul. Lalu yang 2 kasroh apa Pak? Kasroh ketemu ya sukun. Iya, betul. Lalu? Kasroh berdiri.
Iya, betul. Satu lagi. Dua doma. Doma ketemu wawu, sukun. Satu lagi. Doma terbalik. Masya Allah. Luar biasa ya Ibu dan Bapak. Masih kuat ingatannya ya. Jadi jiwanya memang jiwa masih muda. Tapi Pak Agus masih muda, Pak Agus. Waduh, Pak. Ini fotonya soalnya lihatnya masih muda nih, lihat foto yang tadi. Itu foto Bapak bukan? Foto asli, Pak. Masya Allah. Dengan 10 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Tapi semangatnya luar biasa, baik Ibu Adisa ataupun Pak Agus ya. Alhamdulillah ya. Allah masih berikan semangat untuk belajar Al-Quran, Pak ya. Luar biasa di era gempuran digitalisasi, tapi Bapak masih sempat ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Ya. Karena kita sudah merojaah 2 harokatnya, 4 harokat juga tadi sudah sama Ibu Adisa. Coba Bapak masih ingat nggak? Tanda 4 harokat apa Pak? Tanda 4 harokat. Hmm. Amyah Sebelum ketemu. kebalik. Oh, alif A, I. Alif fathah, alif kasrah, alif doma. Iya. Tapi diawali dengan tanda apa Pak yang kayak gini? Tanda alis Pak ya? Alif alis, iya maaf. Iya betul. Ketemu Hamzah atau tadi apa? Alif, Alif fathah, fathah, alif alif kasrah, alif kasrah, doma. dan alif domah. Iya betul. Taib. Ya, di sini udah ada yang masuk lagi belum ya? Oh, belum ada ya. Di sini masih Bapak Agus sama Ibu ya, Ibu Adisa. Ya, sekarang kita ke rumus. Coba rumus nih ya. Ini supaya benar-benar hatam nih ya. Coba rumus 2 harokat. Bukan rumus nih. Maaf. Pola 2 harokat. Ada yang masih ingat nggak? 1, 1. Itu mah rumus, Pak. Itu mah Oh, salah lagi. 322, Pak. 3, 2. Rumus ya. Sekarang kita pola yang bana-bana. Masih ingat nggak, Bapak atau Ibu? Coba. 1, 1. Bana Satu. bana bana baununa bina bina baini buna. Bukan itu ya? Iya betul, Ibu. Ya luar biasa. Ya, barakallah. Bapak nih cepat nih, Pak Agus nih. Nggak apa-apa, Pak. Ini bukan lomba, ini bukan lomba. Ya, coba Pak Agus diulang ucapan dari dari Ibu Adisa. Bana bana baununa bina bina baini buna. Iya, betul. Coba sekarang Bapak pakai dengan 2 nada. Berarti dua kali baca, Pak. Yang bana-bana. Yang kedua 1, Pak. 2. Iya 2 kali baca. Oh, 2 kali baca. Bana baununa. Coba kayak gitu, Pak. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Sekarang Ibu Adisa. Coba Bu, ulang lagi Bu. 2 kali baca Bu ya. Oke. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke pola 4 harokat. Ada ingat nggak? Pola 4 harokat. Coba, ada ingat nggak? Masih sama, bana-bana, cuman ada 4 harokatnya. Lupa. Lupa. Wah, jujur banget Ibu ya. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi lebih baik jujur daripada ngarang Bu ya. Baik. Pak Agus mungkin ingat nggak Pak Agus? Lupa juga, Pak. Kayaknya Pak Agus juga lupa nih. Oke, kita ingatkan ya. Nah,
kita ingatkan. Mana nih ya? Nah, ini dia ya. Nah, kita pakai yang bana-bana aja ya. Nah, nih saya sudah tampakkan ya. Coba ke Pak Agus dulu. Bana-bana Pak, silakan. Bana bana ba ana ba a. Ya, ini juga 2 kali Pak, sama kayak Oh, yang dua 2 kali. harokat. Iya, iya. Bana bana ba ana ba a. Bana bana ba ana ba a. Iya, sip ya. Coba sekarang Ibu Adisa. Bana 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 ba bana 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 ba Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sekarang ganti buat masih Bu Adisa ya dengan huruf Hamzah. Jadi anak-anak Bu. Coba. Oke. Ana 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 a ana 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 a Iya, sekarang Pak Agus lagi dengan huruf Hamzah juga. Ana ana a ana a. Ana 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 a. Iya, sip. Masih Pak Agus. Sekarang dengan huruf tak Pak. Tana tana ta ana ta a. Tana Taknya kurang panjang Pak. Jadi samakan tak yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Panjangnya 4 harokat. tana tana ta ana ta a. Tana Ya, tana ta ana ta a. sip. Sekarang Bu Adisa. yang huruf tak Pak Ustadz. Huruf tak juga sama Bu. Oke. Tanah tanah ta anata tanah tanah ta anata Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Luar biasa ya Ibu dan Bapak ya. Masih pada ingat tentang pola tanda dari 2 dan 4 harokat ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya, bukan hanya mengenal pola dan tandanya, kita praktekkan pula bacaannya ya. Baik, kita praktek di sini saja ya. Latihan praktek tanpa warna tajwid ya, dengan rumus praktek 111 ya. Jadi Ibu dan Bapak membaca satu-satu ya, gantian aja lah ya. Tapi semuanya, karena ini kan yang hadir baru 2 orang ya. Mudah-mudahan yang lain juga ikut menyusul hadir ya. Baik. Kita baca ke bawah aja ya, ke bawah aja. Dari mulai Pak Agus lagi. Silakan Pak. Dua kali Yang itu atas. gimana, Pak? Enggak, 1 kali aja. Yang ini aja dulu. Ya. Wala takunu. Di sini la-nya panjangkan 4 harokat. Wala takunu. Terapkan Pak bananya. Bana bana wala takunu. Wala takunu. Ya, sip. Sekarang Ibu Adisa yang ini, Bu. afakul lama kepanjangan bentar Ya. afakul lama aja akum Ya. Sapaha. Nah, sekarang Pak Agus ini. Saya kulu safahau. Hati-hati Pak, lu-nya di sini pendek ya. Langsung ke suara sin tasdid. Saya kulus ya, coba Pak.
Saya kulus tahu mak. Saya kulus pahau. Nah, ketika Bapak wakof ya, pada panjang 4 harokat yang tanda alis bertemu hamzah, maka panjangkan jadi 6, Pak ya. Jadi 6. Ah, Ah. Nah, kemarin kita sudah bahas ya di sini. Saya cek dulu catatannya ya. Nah, di halaman sebelumnya nih ya. Apabila di sini ya, apabila tanda alis bertemu hamzah dibaca panjang 5 sampai 6 harokat ketika diwakafkan. Jadi ketika berhenti, ya maka panjangkan 5 sampai 6 harokat untuk tanda alis bertemu hamzah. Sedangkan kalau yang tanda alis di atas hadomir itu disukunkan, ya. Sedangkan tanda alis bertemu alif berharokat itu jadi 2 harokat. Jadi ada yang panjang jadi 2, jadi sukun, ada juga jadi 5 sampai 6. Jadi ada 3 ya. Tergantung tandanya ya, tergantung tandanya. Nah, kebetulan maaf, salah scroll. Nah, kebetulan di sini Bapak membacanya di kalimat yang ada tanda alis bertemu hamzah, Pak ya. Jadi panjangnya Bapak harus 6 harokat yang ini ya. Coba Pak diulang. saya kulus. Maaf. Saya kulus. Saya kulus sufahau. Ah, baik. Di sini saya kurang jelas ya mungkin. Jadi selain haknya dipanjangkan 6 harokat ya, hamzahnya juga jadi sukun Pak ya, jadi sukun. Sufaha. Nah, gitu Pak. Coba. Jadi sukun hamzahnya. Saya kulus sufaha. Nah, gitu Pak ya. Baik, sekarang Ibu Adisa, silakan. Adik. Sebentar, Pak Ustadz. Ada yang bertitipan baru, Pak Ustadz. Ada apa? Saya. Kenapa? Khoti atuhu paula ika. Ya, ketika wakaf huruf kafnya, lalu ini faula. Kalau ibu ketemu jadi pendek ya. Faulaik. Itu Bu, diulang ya. Oh, oke. Khoti atuhu paula ika. Ya, di sini faula pendekan aja Bu, U-nya Bu. Jadi kalau ibu Oh, iya. menemukan ada domah bertemu waw tapi tidak ada tanda sukunnya, maka pendek bacanya. Faulaik. Ya. Sekali lagi Bu. Khoti atuhu paula ika. Iya, sip. Alhamdulillah. Di sini ada chat dari Pak Agus, lagi ke belakang dulu Pak Agusnya ya. Jadinya ibu lagi ya. Monggo Bu. Ya, yang ini Bu ya. Alladzi ja'aka minal ilm. Ya. Selanjutnya Bu, yang ini. Khuzu ma khuzu ma atainakum. Hmm. Sip. Selanjutnya. Bi ayatina aula ik. Iya, sip. Ya. Bagus, udah ke sini bagus. Siapa Ustadz? Siap ya. Monggo bagus.
Sekarang yang ini bagus ya. Wa idwa'atna Musa. Nah, ininya panjangkan 2 harokat Pak ya. Musa. Wa idwa'atna Musa. Ya, masih bagus. Wassama abina'a. Ya, masih Pak, sekali lagi Pak. Ulaika ashab. Nah, sukunkan baknya. Ashab. Ulaika ashab. Nah, lalu U-nya di sini Pak pendek ya. Karena wawunya tidak ada tanda sukunnya. Jadi ula langsung aja. Ulaika ashab. Iya, sip. Sekarang Ibu Adisa, silakan yang ini Bu. Alladzina amanu qalu Ya, bagus lagi yang ini. Yang kuning, Pak. Ya, yang kuning yang ini Pak. Fayakhruju minhul ma. Nah, di sini Bapak rujuk dua-duanya pendek ya. Faya ruju minhul. Jadi nanti ketemu-ketemu panjang itu di kata ma aja. Ya, di sini. Fayakhruju minhul ma. Ya, sip. Bu Adisa, silakan. Yang hijau Bu ya. nggih bi'ah di ufi bi'ahdikum Bagus lagi. Wa malaikatihi wa rusulih. Nah, di sini rusuk pendek Pak ya. Warusulih. Wa malaikatihi wa rusulih. Iya, sip Pak ya. Sekarang ke Ibu Adisa. Silakan Bu, yang ini Bu ya. wa aufu bi'ahdi Ya, Pak Agus, silakan yang ini. Allati an'amtu alaikum. Lalu yang ini, Pak Bu Adisa. wa ahdina ila Ibrahim Coba diulang lagi Bu, tadi kebalik hak sama dalnya. wa ahidna nggih Ya, wa wa ahidna ila Ibrahim ya. Bagus, silakan. Yang ini Pak. Yukhlifa wallahu ahdahu. Nah, di sini Bapak panjangkan 2 harokat, lalu dalnya pendek Pak ya, dan hanya sukun ya. Stak sukunnya udah benar, cuma dalnya tadi kebaca panjang yang ini. Harusnya pendek. Lagi dah, itu Pak. Yukhlifa wallahu ahdah. Ya, Bu Adisa, yang ini Bu. ha illa khaifin Bagus. Warna hijau. Minas maaf. Minas sama ibi makanu. Nah, Bima, B-nya pendek Pak ya. Tadi kebaca panjang, tidak Bima, tapi Bima kanu. Sekali lagi Pak. Minas maaf. Minas sama ibi makanu. K-nya juga panjang. Bima kanu. Minas sama ibi makanu. Ya, sip. Bu Adisa. wa ilaha wa ilaha abaika Ibrahim
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, baik semuanya sudah membacakan latihan murojaah di halaman 43 ya. Baik, kita lanjutkan materinya ya, Ibu Bapak ya. Di sini juga sebenarnya ada Ibu Opik ya, cuman beliau masih menyimak aja dulu. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembahasan keterangan perbedaan cara baca mad munfasil ya, atau kadang juga disebut mad jaiz ya. Apa keterangannya ya? Nah, sebelum masuk ke keterangannya, kita amati dulu tandanya ya. Barangkali ada yang lupa, saya ingatkan lagi. Nah, mad munfasil itu ya, maaf, bergeser. Mad munfasil itu yang mad yang tandanya adalah tanda alis ya, Alif. bertemu alif berharokat. Nah, ya. Atau mad dua harokat ya, kalau di sini nih. Mad dua harokat ya. Jadi ini kan mad dua harokat nih, fathah bertemu alif itu kan mad dua harokat. Yang ditandai dengan tanda alis ya, lalu bertemu dengan alif berharokat. Jadi secara hukum, ketika Bapak ataupun Ibu melihat ada tanda alis atau tanda mad dua harokat bertemu alif, bukan hamzah ya, alif berharokat, baik harokatnya fathah ataupun nanti kasro ataupun nanti domah alifnya itu, maka secara istilah dan secara hukum itu dinamakan mad munfasil atau disebut juga mad jaiz. Ada yang mengatakan mad jaiz munfasil, ada yang mengatakan mad munfasil, ada juga yang mengatakan mad jaiz. Kalau secara istilah ini disebutnya mad munfasil ya, tapi kalau secara hukum ini mad jaiz. Nah, beda ya istilah sama hukum. Kalau hukum ini kaitannya dengan panjang. Jadi mad jaiz ini panjangnya 2 sampai 4 harokat ya. 2 sampai Mad jaiz 2 sampai 4 harokat. Kapan dibaca 2? Ketika wakaf seperti tadi ya. Ketika wakaf di sini ya, atau di kalimat yang inilah ya, maka tidak disambung dengan kalimat abada, maka fiha hanya 2 harokat gitu. Yang disebut mad jaiz ya, atau mad munfasil. Nah, sedangkan disebut munfasil karena dia terpisah. Terpisah apanya? Terpisah antara tanda alis dengan alif berharokat. Bukan terpisah tulisannya Pak Ibu ya, bukan ya. Tapi terpisah dari kata. Contoh ya. Ini fiha dan abada itu 2 kata. Ya, 2 kata. Jadi fiha dan abada ini 2 kata. Maka tanda alis dengan alif berharokat ini di 2 kata yang berbeda pertemuannya. Makanya disebutnya dengan munfasil, terpisah. Terpisah antara mad dua harokat dengan tanda alif berharokatnya. Gitu, Bapak ya. Itu secara istilah. Baik, Ibu Adisa izin ke toilet. Baik. Ya, kita lanjut, Pak ya. Nah, ini juga sama ya, ma'amaro juga, mad jaiz munfasil atau mad munfasil. Begitupun bima unzila. Itu semuanya ini dua kata ya, semuanya 2 kata. Termasuk ini juga. Ini 2 kata semua ya. Baik. Nah, itu dari cirinya ya. Jadi kalau Bapak ataupun Ibu menemukan ada tanda alis bertemu alif berharokat, secara istilah dan hukum itu disebut mad jaiz munfasil atau mad munfasil atau mad jaiz juga. Baik. Nah, di sini mad munfasil atau disebut juga mad jaiz menurut Thariqah Syatibi ya. Jadi perlu Bapak ketahui ya. Di dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan riwayat ya. Ada yang disebut di riwayat. Jadi tidak hanya dalam hadis aja ya Ibu Bapak ya. Di sini sudah ada yang baru masuk juga, Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Malam Ustadz.
Ya malam. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa gabung sama kita Bu ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu silahkan menyimak. Kalau ada yang kurang paham tinggal tanyakan aja Bu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ya, dalam ilmu tajwid itu ada yang disebut dengan riwayat ya. Jadi tidak hanya dalam hadis saja ya. Tidak hanya ya dalam hadis saja, kan hadis juga ada riwayat ya Bu ya Pak ya. Ada riwayat Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Dan ternyata bukan hanya di hadis, di Al-Qur'an pun malahan Al-Qur'an terlebih dahulu ya yang ada riwayatnya ya. Riwayat apa sih? Riwayat bacaan. Nah, ya. Nah, perlu Ibu dan Bapak ketahui, riwayat yang sedang kita baca pada saat ini yang ada di Mushaf Indonesia ya, yang tersebar di kalangan Muslim Indonesia secara umum itu riwayat Imam Hafs ya. Saya tulis jadi riwayat Imam Hafs ya. Nah, gitu ya, riwayat Imam Hafs. Nah, riwayat Imam Hafs ini ada beberapa jalur yang berkembang di Indonesia. Ada 2 jalur, ya. Pertama adalah jalur Syatibi. TV. Ah, yang ini ya, Syatibiyah. Nah, ya. Baik. Dan yang kedua adalah jalur Jazari. Nah, jalur Jazari. Jadi ada 2 jalur. Ada Thariqah Syatibi, ada Thariqah Jazari. Nah, padahal dua-duanya adalah riwayat yang sama Imam Hafs, tapi jalurnya berbeda, ya. Seperti inilah ya, seperti gini. Kalau dalam hadis ya, ada riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya. Meriwayatkan hadis yang mirip tapi ada perbedaan. Ternyata Nabi Muhammad pada saat itu mensabdakan qaulnya atau perkataannya itu bukan hanya kepada satu sahabat tapi ke beberapa sahabat, ya, ke beberapa orang. Sehingga turunlah ada yang jadi di Bukhari, di Muslim, di Tirmizi dan di yang lainnya. Nah, itu jalur namanya ya, jalur. Nah, Al-Qur'an juga sama ya. Ketika di Hafs, masuk ke Hafs ya, Imam Hafs. Jadi Imam Hafs ini murid daripada Imam Asim. Jadi Imam Asim ini punya 2 murid ya. Jadi agak lebar dikit, maaf ya. Jadi ada Imam Asim, jadi maaf. Asim ya, itu punya 2 murid, Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Satu lagi, Syu'bah. Nah, cuman yang berkembang dan yang terkenal itu adalah yang Imam Hafs yang kita pakai sekarang. Dan Imam Hafs pun itu punya 2 jalur, Syatibi dan Jazari. Ya. Nah, untuk Syatibi, ya, Thariqah Syatibi, bacaan Imam Hafs untuk panjang, untuk mad munfasil, maaf ya, untuk mad munfasil, maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Seperti yang sudah kita praktekkan sekarang, ya. Contoh nih ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, ya, jadi fi hadis ini panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena kita memakai jalur Syatibiyah. Gitu, ya. Nah, kita geser sedikit. Atau di sini di bawahnya ada Anda. Nah, contoh, ini contoh-contohnya ya. Nanti kita baca contoh-contohnya. Nah, selanjutnya mad munfasil yang menurut jalur Thariqah Thayyibah An-Nasr dari Ibnul Jazari. Nah, itu saya sebutkan tadi ya, Jazari ini ya.
Jazari. Nah, Panjang menurut 2 Ibnu Jazari ini, mad munfasil ini dibaca 2 harokat, ya. Sama seperti halnya mad tabi'i gitu, ya. Betul. Jadi ketika baca walahum fiha azwajum mutahharah. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi ada 2 torikoh, 2 perbedaan baca. Ya. Ada yang pakai syatibiyah, ada yang memakai jazariyah, ya. Baik. Apakah kita bisa memakai dua-duanya? Ya, bisa. Tapi ketika baca Quran itu harus pilih salah satunya. Apakah mau yang syatibiyah atau yang jazari? Ya, kalau syatibi berarti semua riwayat bacaan ngikutin syatibi. Ya, aturannya syatibi. Begitupun dengan jazari harus mengikuti aturan dari Imam Al-Jazari. Gitu, ya. Baik. Kita baca contohnya ya untuk membedakan. Ini hapus dulu sama saya. Mudah-mudahan Ibu sudah ditulis ya. Kalau nggak ditulis nanti ada rekamannya ya. Baik. Kita baca yang ini dulu, yang syatibi ya, dengan bacaan panjang 4-5 harokat. Saya sekali nanti Ibu dan Bapak nyalakan mikrofonnya, baca juga ulang sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan baca sama-sama. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Silakan. walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, kita ke bawah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Silakan. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Silakan. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya, taib. Nah, itu untuk syatibi. Sekarang ke jazari yang panjangnya 2 harokat ya fihanya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Silakan. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya, sekarang kita praktek per orang membacakan kedua perbedaan ini. Sekarang dimulai dari Pak Agus dulu. Silahkan Pak Agus, yang syatibi baris pertama ya, yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fiha azwajun mutahharah. Nah, di sini muto, tonya pendek Pak, ronya juga pendek. Mutahharah gitu.
walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, sip. Sekarang perbedaannya Pak dengan Jazari, coba. Walahum fiha azwajun mutahharah. Rohnya pendek Pak. Mutahharoh. Roh. Wa- Ya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Masih panjang Pak. Roh. Roh. Potong Pak. Roh. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ya, sip. Selanjutnya Ibu Rani. Silahkan Bu. Yang Jazari dulu Bu. Baris kedua. Jazali yang pendek ya Ustadz, Ya, yang yang 2 dua harokat ya. Hmm. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Nah, sekarang Syatibi yang 4 harokatnya Bu. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, Tib. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ibu Adisa. Baca Syatibi dulu Bu. Baris ketiga. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya, sekarang yang Jazari 2 harokatnya. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, itu ya Bu ya. Bapak ya, perbedaan mad munfasil dari 2 torikoh. Pertama torikoh Syatibi dibaca 4-5 harokat. Dan torikoh Ibnul Jazari dibaca 2 harokat saja ya. Baik, kita lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Nah, mari kita bedakan hamzah dan alif ya. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan ya dari sisi istilah ya antara perbedaan dari panjang ya dari kedua toriko, kita juga akan belajar membedakan antara hamzah dan alif ya. Baik. Kita mulai Bu ya. Nah, dari sini dulu, dari paling atas. Nah, dalam Al-Quran itu ada alif tanpa ada harokat, namanya alif. Jadi kalau ibu ataupun bapak menemukan huruf alif tanpa adanya harokat, itu benar namanya alif. Ya, namanya alif. Ya. Jadi kalau alif tanpa harokat, namanya asli alif. Tapi ketika ibu atau bapak menemukan ada alif tapi berharokat, baik harokat fathah, kasroh, ataupun dhammah, maka itu namanya hamzah. Ya. Jadi kalau bapak menemukan alif berharokat, itu namanya namanya hamzah bukan alif. Ya. Namanya hamzah gitu. Cuman secara tulisan ini ditulis dengan alif berharokat, baik fathah, kasroh, ataupun dhammah ya. Nah, sedangkan kalau ada penulisan seperti ini diambil dari kepala huruf ain, namanya hamzah ya. Namanya hamzah. Yang bunyinya sama itu adalah alif berharokat dengan hamzah. Kalau hamzah asli ditulis seperti ini, kalau alif asli ditulis seperti ini, ya. Sedangkan kalau ada menyerupai alif tapi bunyinya hamzah, itu hamzah, ya. Gitu. Jadi dalam Al-Qur'an Indonesia itu, ya, ada hamzah itu ditulis dengan 2 penulisan. Ada dengan hamzah asli yang diambil dari kepala huruf ain, ada juga hamzah yang ditulis dengan alif berharokat. Ya, sedangkan kalau alifnya saja itu adalah salah satu dari tanda panjang atau huruf ya, gitu. Jelas ibu bapak sampai sini ya? Jelas ya perbedaan hamzah, alif berharokat, dan alif
ya. Baik. Nah, setelah kita tahu, kita bahas satu-satu ya. Mad muttasil. Nah, istilah yang kita bahas sebelumnya ya. Di awal. Di awal kan disuguhkan dengan nama sekilas ya. Mad muttasil dan munfasil ya. Kadang disebut juga muttasil itu disebut wajib. Ya, disebut mad wajib. Begitu ya. Muttasil ini artinya bersambung ya. Jadi artinya bersambung gitu ya. Disebut juga mad wajib. Nah, disebut juga dengan mad wajib. Kenapa mad wajib? Karena dia panjangnya bisa lebih dari 4 harokat gitu. Di Mushaf Indonesia ini tipe ya, harusnya ada S ya. Di Mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan mad muntasil itu dengan warna biru ya. Jadi kalau ibu dan bapak mempunyai Al-Qur'an ya, Al-Qur'an tajwid berwarna, maka untuk mad muttasil diberi warna biru ya. Tanda mad wajib muttasil atau tanda mad muttasil bisa diketahui dari segi tanda, yaitu pertama, apabila tanda alis bertemu dengan hamzah seperti kepala ain dalam satu kata. Nah, jadi mad muttasil ini ketika tanda alis ya, tanda alis bertemu dengan hamzah. Hamzah yang mana? Hamzah yang mirip kepala ain atau hamzah asli. Nah, dalam satu kata. Nah, ya tadi kan saya menyinggung ada munfasil mah 2 kata ya. Kalau munfasil. Nah, kalau muttasil itu 1 kata. Kita lihat ya, 1 katanya seperti apa ya. Nah, yang kedua bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis. Biasanya tanda alisnya lebih tebal ya. Biasanya tanda alisnya lebih tebal ya. Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, ibu bapak bisa dilihat di sini laqad ja'aka ya. Di sini tanda alisnya tebal ya. Lalu hamzahnya berbentuk kepala huruf ain. Maka itu mad muttasil dan dia 1 kata dalam 1 kata. Ja'aka itu 1 kata. Tidak bisa dipisahkan antara tanda alis dengan hamzahnya. Ya. Tidak bisa, tidak ja'aka, nggak bisa. Harus nyambung ya. Ja'aka. Contoh kalau kita berhenti di sini bisa nggak, ibu bapak? Hamzahnya tidak dibawa, bisa nggak menurut ibu atau bapak ketika berhenti di ja? Enggak. Iya betul, ibu adik saya nggak bisa, harus diambil hamzahnya, harus dibawa ya. Makanya itulah yang disebut dengan muttasil bersambung. Bersambung apanya? Bersambung tanda panjang mad 2 harokatnya dengan hamzah aslinya gitu ya. Contoh kedua, walau sya'a. Nah, ini pun sama ya. Tanda alisnya tebal, lalu ada hamzah berkepala ain ya, dan juga di sini 1 kata. Sya'a itu 1 kata ya, tidak bisa sa dan a itu nggak bisa dipisah ya, gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ibu apa? Bisa ya? Insya Allah. Ya, sip ya. Sekarang kita ke mad munfasil ya. Mad munfasil atau disebut juga mad jaiz ya, karena bisa panjangnya 2. Kalau tadi wajib bisa lebih dari 4, kalau jaiz bisa kurang dari 4. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan antara jaiz sama wajib itu, kalau wajib bisa lebih dari 4 harokat, otomatis 6 mungkin ya.
Lalu kalau jaiz itu di bawah 4, berarti 2 harokat ya. Nah, di mushaf Indonesia ya, tajwid berwarna, di mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan warna hijau. Jadi mad munfasil ini diberi dengan warna hijau. Kalau tadi muttasil warna biru, munfasil warna hijau. Tanda mad jaiz munfasil atau mad munfasil bisa diketahui dari segi tanda. Pertama, apabila tanda alis bertemu dengan alif berharokat dalam 2 kata. Kalau tadi mah dalam 1 kata, ini dalam 2 kata ya. Nah, bisa Ibu sama Bapak lihat ya di sini ya. Nah, ini 2 kata. Jadi tanda alis kalau berhenti di tanda alis ini ya, itu tidak apa-apa ya, tidak merusak makna. Kalau tadi yang 1 kata bisa saja merusak makna dan bisa saja tidak ada maknanya gitu. Lalu yang kedua, bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis yang lebih runcing ya, jadi lebih tipis ya daripada mad muttasil. Kita lihat ya Ibu Bapak ya. Contohnya di sini di sini fala a'budu. Nah, di sini ya Bapak ataupun Ibu bisa lihat tanda alisnya runcing. Ya, tanda alisnya runcing, warnanya hijau ya. Dan 2 kata. Nah, 2 kata. Nah, fala 1 kata, a'budu 1 kata ya. Jadi pertemuan tanda alis dengan alif berharokat itu dalam 2 kata pertemuannya. Jadi ketika Ibu waqaf atau berapa waqaf di sini, itu bisa berhenti di situ. Tidak merusak makna, tidak merusak kata ya. Sedangkan yang tadi kalau berhenti contohnya di sini nih. Ya, berhenti di sini contohnya. Hamzahnya tidak terbawa, maka itu merusak kata. Bisa jadi merusak makna. Contoh kedua, ya'rifunaha ya. Nah, di sini juga ada tanda alis. Oh, ini alif berharokatnya nggak tertulis kayaknya ya. Nah, di sini pokoknya udah warna hijau, tanda alisnya tipis. Berarti ketika waqaf, ini mungkin contoh waqaf ya. Ketika waqaf ya, maka jadi 2 harokat. Nah, jadi 2 harokat. Kenapa bisa seperti itu? Padahal alif berharokatnya tidak ada ya. Alif berharokatnya tidak ada karena kelihatan dari tulisannya. Bentuk tanda alisnya tipis, warnanya hijau. Nah, kalaupun Qur'annya tidak ada warnanya, Ibu Bapak bisa melihat dari segi penulisan tanda alis. Jadi sekarang mau tahu ya, kenapa tanda alisnya ditulis tebal, kenapa ditulis tipis, itu ada fungsi tertentu. Bukan ketidaksengajaan ya, tapi ada fungsi dan masing-masing dari setiap penulisan tanda yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau yang tebal warna biru itu mad muttasil, kalau yang tipis alisnya warna hijau itu mad munfasil. Meskipun di sini tidak ada kalimat lagi ya, tidak ada kalimat lagi, tapi kalau ininya tipis meskipun tidak ada warna, contohnya ya Qur'annya Quran polos, maka ketahuan dari bentuk tipisnya ya. Bisa 2 harokat ketika waqaf dan wasol itu 4 gitu. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Perbedaan antara munfasil dan muttasil. Nah, sekarang kita ke catatan. Nah, ini catatan ya. Catatan mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Jadi ada nih ya, mad muttasil yang mirip penulisannya dengan mad munfasil. Contoh, latanu bil usbah. Nah, di sini ya. Ini ya, latanu di sini ada tanda alis ya.
Tanda alis lalu diberi warna hijau. Kalau dilihat dari tanda alisnya, ini tanda alis munfasil atau muttasil, Bu? Bapak? Munfasil. Iya, betul ya. Betul, Bapak Ibu ya. Jadi ini tanda munfasil, tipis ya. Begitu. Tapi kalau di Quran warna ternyata ini diberi warna biru ya. Warna biru yang menunjukkan biru itu untuk muttasil ya Ibu Bapak ya. Kenapa? Karena ini ada huruf yang dibuang ya. Huruf yang dibuang. Ya, ini penulisannya latanua. Ya, ini latanu ya. Ada hamzahnya. Namun secara penulisan ini dihilangkan karena ini kaitannya dengan makna. Ya, kaitannya dengan makna. Jadi, sebenarnya dalam segi pembacaan tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Ya. Kalau bacanya wasol itu tidak ada perbedaan. Tapi ketika waqaf baru ada perbedaan. Nah, ketika Bapak waqaf di sini baca 2 atau 6, Pak? Atau Ibu? Coba waqaf di sini. 2 atau 6? 2. 2. Tuh, terkecoh ya. 6 ya, dibacanya 6 karena ini mad muttasil ya. Satu kata. Nah, ini satu kata, Pak ya. Di depannya tidak ada alif, adanya huruf ba. Tuh, ya. Kan harus ada alif kalau munfasil. Coba lihat ya munfasil nih. Nah. Nih, munfasil ya. Ini harus ada alif depannya. Itu ada salah satu syarat. Salah satu syarat dibaca munfasil harus ada alif berharokat. Sedangkan ini tidak ada alif dan ini pun bukan alif berharokat, alif aja ini, alif aja. Ya. Alif aja. Gitu ya. Sebenarnya ini di depannya ada hamzah, cuman dibuang ya. Ketahuannya kalau kita memang belajar bahasa Arab atau Qur'annya berwarna. Kalau Qur'annya polos dan kita belum bisa bahasa Arab, maka ini kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam membaca. Ketika waqaf ya, ketika waqaf aja. Kalau wasol no problem. Ya, tidak ada masalah kalau wasol atau disambung. Jadi solusi supaya tidak salah baca, disambung aja bacanya, ya. Gitu. Sekarang yang kedua ya. Di sini tabu abi ismi. Nah, ya. Di sini tanda alisnya ini munfasil atau muttasil, Pak? Bu. Munfasil. Iya, betul. Ini munfasil ya, Bu Rani ya, betul ya. Ini munfasil kalau dilihat dari bentuk tanda alisnya. Ya. Ditambah juga dia bertemu alif berharokat ya. Tuh, berharokat. Tapi yang jadi masalah itu satu kata. Kalau dia bertemu alif berharokat, harusnya alifnya itu di sini. Nah, ya, di dekat huruf ba, bukan di dekat waw, ya. Gitu, ya. Sedangkan ini alif berharokatnya dia bergandengan dengan waw, yang menunjukkan di sini adalah hamzah. Ya, ini hamzah, hamzah asli, tapi ditulis dengan penulisan alif berharokat, ya. Gitu. Jadi ini mad muttasil. Ketika waqaf panjangkan 6 harokat. Tabu. Gitu. Kalau bingung nanti ketika waqaf, silakan wasol aja supaya tidak terjadi perbedaan. Karena perbedaan antara muttasil sama munfasil terletak dari kondisi waqaf. Ya, ada perubahan mad yang tadinya 4 jadi 2 atau yang 4 jadi 6 gitu Bapak ya. Taib. Itu yang mirip. Apakah ini banyak? Enggak banyak ya. Cuman 1, 2, 3 aja lah, dikit-dikit ya, enggak terlalu banyak. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti salah baca karena ini sedikit. Cuman kalau ketemu
ya diusahakan wasol aja ya kalau khawatir salah baca. Catatan kedua, mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil. Ini sebaliknya nih ya. Sebaliknya, kalau tadi mad muttasil menyerupai mad munfasil, sekarang mad munfasil yang menyerupai mad wajib. Nah, Ibu Bapak bisa lihat pertama di sini ya. Wa qalu a idza kunna. Nah, ya. Ibu Bapak bisa lihat di sini ya. Dari sisi penulisan ya, itu tanda alisnya ini mad munfasil atau muttasil? Coba Ibu Bapak. Munfasil. Ya, betul, munfasil ya. Tapi nyatanya dia bertemu dengan hamzah ya. Gitu, bertemu dengan hamzah. Nah, bertemu dengan hamzah. Otomatis ini menimbulkan keraguan ya. Bagi orang yang sudah paham, menimbulkan keraguan. Kok ini tanda alisnya dia tipis, tapi ketemunya hamzah. Kalau ketemunya hamzah, dia harus tebal tanda alisnya ya. Harus tebal gitu, tidak boleh tipis. Tapi ternyata ini malah tipis. Dan ternyata ya, ini adalah hamzah ya, istifham ya, atau hamzah pertanyaan. Biasanya bukan hamzah asli, tapi hamzah berharokat gitu. Cuman ditulis dengan hamzah asli. Ya. Jadi hamzah ini bukan milik ini ya. Tapi dari sampai sini aja ya. Wa qalu aida. Nah, gitu ya. Cuman penulisannya dia pakai hamzah asli. Begitu. Contoh kedua ya. Contoh kedua di sini la ilah ya. La ilah. Ini jelas ya. Kalau ini ya, jelas tanda alis bertemu alif berharokat. Ya, itu mad munfasil. Nah, yang jadi meragukan itu yang ini. Yang ini nih. Ini ya. Ini tanda alisnya munfasil atau muttasil Ibu Bapak? Munfasil. Iya, betul, munfasil ya Ibu Rani ya. Tapi ternyata dia hamzah, ketemu hamzah ya. Ketemu hamzah. Gitu ya. Maka di sini sebenarnya ini mad munfasil ya, mad munfasil. Dimana kalau ini adalah penulisan mirip muttasil ya. Padahal ini adalah munfasil, terpisah penulisannya. Hal yang ini, Ibu Bapak ya, ini bisa dipisahkan. Jadi penulisan ulai itu adalah jama daripada ulaika. Ya. Jadi kalau dipisah, ini prosesnya seperti ini, Ibu Bapak ya. Nah, saya tulis di sini ya. Ini H gini ya. Lalu, nah kayak gini. Nah, kayak gitu Bu ya. Jadi haula ya. Jadi penulisan hamzah yang ada di sini ya, itu adalah alif berharokat gitu. Cuman tulisannya disambung ya. Ketika disambung dia berubah menjadi waw. Allahu alam, ini masuknya ke ranah tafsir ya, perubahan penulisan ini ya. Jadi kalau waw dia tidak bisa ditulis di atasnya alif berharokat, tidak bisa ya. Tidak bisa, jadi harus diganti dengan hamzah. Gitu Ibu Bapak ya. Jadi ketahuannya kalau dipisah. Ya. Baik, sampai sini Ibu Bapak bisa dipahami perbedaan antara hamzah dan alif atau mad muttasil dan mad munfasil.
Ada yang kurang paham nggak Bu atau Bapak? Silahkan kalau yang kurang paham boleh ditanyakan aja terkait dua perbedaan ini, ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, eh, kita lanjutkan. Lanjut nggak Ibu Bapak? Lanjut nih? Lanjut. Lanjut, oke, ya lanjut. Nah, selanjutnya ini ya. Arti dibalik mad wajib dan mad jaiz, ya. Apa maksudnya ini? Jadi kita di sini akan belajar kenapa disebut mad jaiz, kenapa disebut mad wajib, ya. Nah, di sini ya. Mad wajib muttasil. Ini dari segi penamaan nih Bapak ya. Jadi memperjelas yang tadi sudah saya sampaikan tapi diperjelas secara tulisan ya. Mad wajib muttasil, madnya itu artinya panjang, pemanjang, memanjangkan ya, arti mad itu ya. Sedangkan wajib itu harus ya atau wajib. Sedangkan muttasil sambung atau tersambung ya. Nah, bisa lihat di sini di laqad ja'aka ya. Mad mana disebut madnya? Nah, disebut madnya karena ada fathah, Ibu Bapak ya. Fathah bertemu dengan alif, itu madnya. Ya. Lalu disebut wajib harus karena dia bertemu dengan hamzah. Nah, gitu ya. Lalu apa mutasilnya? Mutasilnya karena dia ditulis bersambung, tidak bisa dipisahkan antara mad dua harokat dengan hamzah, tidak bisa dipisahkan. Makanya disebutnya bersambung, Bapak ya. Nah, sekarang yang kedua, mad munfasil ya. Madnya sama, pemanjang, memanjang, panjang ya. Sedangkan jaiz atau maaf, jaiz itu artinya boleh atau diperbolehkan ya. Sedangkan munfasil terpisah. Jadi apa maksudnya mad? Ya mad dua harokat ya. Yaitu fathah bertemu alif ya. Atau di sini fathah bertemu alif ya. Lalu jaiznya ini boleh dibaca dua. Nah, baik ketika wasal pun boleh dibaca dua kalau ngambil tadi Thoriqoh Al-Jazari. Nah, kalau Rosat Tibi tetap 4 tapi wakof jadi 2 ya. Makanya boleh dibaca dua harokat. Sedangkan ini munfasil ya, bukan minfasil. Munfasil itu terpisah. Apa terpisah? Terpisah tandanya. Tanda panjang dua harokat dengan alif berharokat itu terpisah ya. Makanya itulah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Ya, di sini ada contohnya Ibu Bapak ya. Ya, kita akan baca ya contohnya ya. Nah, saya sekali, nanti Ibu Bapak juga mengikuti sekali. Tinggal nyalakan saja mikrofonnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, sip. Nah, kita akan baca dari awal sini ya, Ibu Bapak ya, dari Faqala sampai akhir ayat 32 di sini Al-Hakim ya. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Kita wakaf di sini, Ibu Bapak ya. Nanti
Nanti ini la-nya panjangkan 6 harokat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Nyalakan mikrofonnya. Qala وقال asma أنبئوني بأسماء iha هؤلاء in kuntum Kelebihan Ibu shodiqin. Adisa ya. Oh, kelebihan, maaf. Ya. Oh, enggak. Sekarang kita ulang dari haula sampai akhir ayat ya. Haulai in kuntum shodiqin. Silakan. Haulai هؤلاء إن كنتم صادقين shodiqin. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, di sini di kalam tanah Ibu panjangkan 2 harokat aja. Padahal di sini bertemu alif berharokat ya. Cuman tanda alisnya tidak ada. Jadi 2 harokat aja. Tapi kalau Ibu wasol ya nanti di suatu ketika wasol, maka alam tanah nanya 4 harokat karena ketemu alif berharokat. Seperti di sini ya di lana ya. Itu kan lana fata bertemu alif, kalau bertemu alif berharokat. Itu sama fata bertemu alif berharokat. Ya, harusnya ada tanda alif di sini ya. Cuman karena wakaf maka 2 harokat aja. Silakan. 1, 2, 3. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Ya. Innaka antal alimul hakim. Silakan. إنك أنت العليم الحكيم Ya, baik. Sekarang kita baca tanpa warna ya. Baik, tanpa warna. Kalau tadi kan ada warnanya, sekarang enggak ya. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Ya, lanya di sini 6 harokat, hamzahnya disukunkan ya. Silakan 1, 2, 3. وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Ya, kita ulang dari haula, Bu ya. Haulai in kuntum shodiqin. Silakan. هؤلاء إن كنتم صادقين Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu قالوا subhanaka سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. إنك أنت العليم الحكيم Iya, sip ya. Taib. Sekarang kita cek bacaannya per orang. Ya, kita baca yang bagian bawahnya aja yang tanpa warna. Ya. Dimulai dari Ibu Rani dulu. Silakan, Bu.
Faqala anbi'uni bi asma'i haula Mm-mm. haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Mm-mm. innaka antal alimul hakim. Ya, baik. Qalu qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Cukup aja Bu ya. Sampai akhir ayat tadi Al-Hakim ya. Ya, makasih Bu ya, Ibu Rani sudah membacakan dengan sangat baik ya. Ketika wakaf ada perubahannya juga ya, baik nanti wakaf di hamzah ya ataupun di alif berharokat tadi ya. Baik, selanjutnya sekarang Ibu Adisa, silakan Bu. Faqala ambiuni bi asma'iha. Nyampe nggak Bu napasnya Bu? Sampai Oh, la. sampai la. Ya, Bentar, sampai ulang la. Pak Ustadz. Nih. Baik. Faqala ambiuni bi asma'iha ula. Ya, Eh, diulang dari haula Bu ya. oke. Ha ula in kuntum shadiqin. Mm. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sip, cukup segitu Bu ya. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Faqala anbiya map. Faqala ambi'u. Lanya pendek Pak. Faqala Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Nah, masih kurang panjang Pak lanya. Tarik lagi napasnya Pak ya ketika tilawah. Tarik lagi. Saya yakin Bapak masih bisa lebih panjang lagi napasnya. Wa qala Maaf, ambi bukan wa tapi fa Pak. Faqala ambi'uni bi asma. Hanya tidak usah panjang Pak, hanya di sini pendek aja. Bi asma, nanti panjangnya di ma ya. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Wala map Dari haula haula Pak, dari haula diulangnya. haula Hanya in 4 harokat dulu, ada tanda alis. haula in kuntum shodiqin. Mm-mm. Qalu subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana Mm-mm. innaka antal K-nya pendek. innaka antal alimul hakim. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, Ibu dan Bapak, inukan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ada waktu sekitar 4 menit lagi sebelum jam 10 malam ya. Ada Ibu Bapak? Pak, yang muntasil tadi 2 kata gitu Pak ya. Yang kalau mad jaiz 1 kata gitu ya. Perbedaannya. Kebalik Pak, kebalik. Kebalik. Ya. Jadi yang majaiz 2 kata,
mad wajib satu kata. Oh, Ya, gitu, Pak ya. Nah, membedakan satu katanya, satu kata dan dua katanya bisa dilihat dari sisi kalimatnya, Pak ya. Jadi pertemuan, Pak ya, pertemuan antara tanda alis ketemu hamzah itu satu kata. Jadi ini tuh satu kata, Pak. Ja'a itu satu kata, sa itu satu kata. Jadi nggak bisa sa aja a-nya ditinggalin, nggak bisa. Nah, makanya itunya disebut mad wajib, ya, diwarnai biru. Nah, sedangkan mad jaiz yang warna hijau, kalau dipisah dengan alifnya, ini alif yang ini, ya, fala terpisah dengan alif, itu bisa. Karena alif ini bagian kata di depannya. Sedangkan yang di hamzah ini bagian kata dari ja. Gitu, ya. Seperti Bapak menyebutkan kata atau suatu kata rumah contohnya ya. Nih, rumah. Ya. Tapi R-nya tidak dibaca jadi umah, ya. Nah, itu tidak bisa. Itu karena satu kata rumah itu, ya. Gitu. Sedangkan kalau dua kata itu baru bisa dipisah. Gitu, Pak ya. Seperti itu ya, bagus. siapa Ustaz? Ya. Ada lagi mungkin dari yang lainnya? Mau bertanya Ustadz, Ya, boleh, yang boleh. mad munfasil tadi kan 4 harokat, tapi bisa juga dibaca 2 harokat. Kalau yang mutasil kan wajib 4 harokat ya. Kalau Ya, misalnya biar enggak bingung, dua-duanya dibaca 4 harokat gitu boleh nggak? emang dua-duanya dibaca 4 harokat, Bu. Cuman yang perbedaannya itu ketika berhenti, Bu. Oh, ketika berhenti. Kalau ketika berhenti, untuk mad jaiz ini dia bisa jadi 2 harokat. Atau harus 2 harokat ketika berhenti. Tapi kalau untuk untuk mad mutasil, ketika berhenti dia tetap 4, tapi bisa juga 6. Oh ya. Gitu. Berarti perbedaannya saat berhenti aja ya Ustadz? Ya, betul. Perbedaannya saat berhenti aja. Kalau saat sambung, itu nggak ada perbedaan, Bu. Sama aja. Oh ya, ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, ya. Ada lagi dari yang lain? Cukup mungkin ya untuk pertemuan pada malam hari ini, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan masih di Tasin 1 modul B ya, tentang membahas mad 4 harokat ya, yang sudah kita bahas sampai arti di balik mad wajib dan mad zaid. Untuk di pertemuan berikutnya tetap kita akan terus murojaah, tidak langsung ke materi baru, itu untuk meringankan otak kita atau merefresh yang dulu mungkin ada lupa-lupa ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Kita refresh dulu dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, baru kita masuk ke materi baru. Baik, kalau tidak ada yang sampaikan, saya tutup ya dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya, dan saya kembalikan lagi ke MC ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Kurniawan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tasin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Qur'an, karena tujuan utama dari ilmu tasin tujuan utama dari ilmu tasin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna dari sebuah ayat. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di akhir acara kelas Zoom tasin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga sudah menyimak dan mendengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Kurniawan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah, tetap semangat untuk terus bisa belajar membaca Al-Quran,
Dan juga kita semuanya selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Kurniawan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan ya Pak Ustadz. Jadi kita Insyaallah, bisa amin. bertemu kembali ya, bertemu kembali di kelas tes pekan depannya. Baik, saya Henry pamit undur diri mewakili tim Sobat Ngaji. Memohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat istirahat semuanya.